Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Haki. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas kedua dari mata kuliah Rekayasa dan Manajemen Pantai. Di tugas kedua ini akan membahas tentang analisis penilaian kerusakan pantai yang terdapat pada Pantai Sunset Lake Kerandangan. Setelah melakukan survei di Pantai Sunset Lake Kerandangan, Kecamatan Batu Layar, Desa Kerandangan. Pada survei tugas kedua ini, saya menggunakan metode mengisi formulir analisis penilaian kerusakan pantai dan penentuan prioritasnya, yang dimana formulir analisis penelitian kerusakan pantai dan penentuan prioritasnya adalah dokumen yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kerusakan pantai berdasarkan berbagai parameter seperti abrasi, perubahan garis pantai, dan dampak lingkungan. Formulir ini membantu dalam menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat urgensi dan dampak yang ditimbulkan. Seperti yang terlihat pada gambar formulir penilaian kerusakan pantai yang telah diisi. Kuesioner formulir 1 berdasarkan hasil survei yang telah saya lakukan terkait dengan pengisian formulir penilaian kerusakan pantai dan penentuan prioritasnya pada formulir 1 ini yang ada pada Pantai Sunset Lake Kerandangan, Kecamatan Batu Layar, Desa Kerandangan sebagai berikut. Sesuai penjelasan yang ada di tabel 5 pada L1, kerusakan pada permukiman dan fasilitas umum, saya mengambil bobot kerusakan 50 karena uraian kerusakan 1 rumah sampai dengan 50 rumah berada di sempadan pantai tidak terjangkau gelombang. Selanjutnya, sesuai hasil survei saya pada L2, kerusakan pada areal pertanian, saya tidak memberikan bobot karena tidak ada pertanian di area dekat pantai tersebut. Selanjutnya, sesuai hasil survei saya pada L3, kerusakan kawasan pesisir karena pertambangan pasir di area tersebut tidak ada penambangan. Selanjutnya, sesuai hasil survei saya pada L4, menurunnya kualitas perairan pantai karena pencemaran. Di sini kita bisa lihat pada tabel 11, bobot yang saya ambil yaitu 50, yang dimana uraian kerusakan perairan pantai terlihat keruh, sedikit sampah, tidak ada bau. Selanjutnya, sesuai hasil survei saya pada L5, menurunnya kualitas air tanah karena intrusi air laut tidak ada. Selanjutnya, sesuai hasil survei saya pada L6, menurunnya kualitas hutan mangrove yang saya survei tidak ada hutan mangrove pada area tersebut. Selanjutnya, sesuai hasil survei saya pada L7, menurunnya kualitas terumbu karang yang saya survei tidak ada menurunnya kualitas terumbu karang pada pantai tersebut. Sesuai hasil survei saya pada L8, rob pada kawasan pesisir, bobot kerusakan pada area tersebut tidak ada. Selanjutnya, sesuai hasil survei saya pada EA1, perubahan garis pantai, saya mengambil bobot kerusakan 50 karena garis pantai maju mundur akibat pasang surut air lautnya, tetapi masih stabil dinamis. Selanjutnya, sesuai hasil survei saya pada EA2, gerusan dan kerusakan bangunan tidak ada terjadi kerusakan pada bangunan tersebut. Selanjutnya, sesuai hasil survei saya pada SP1, sedimentasi muara sungai. Muara sungai tidak untuk pelayaran. Saya mengambil bobot 50 karena memang muara sungai tersebut tidak digunakan untuk pelayaran. Yang terakhir, sesuai hasil survei saya pada SP2, sedimentasi muara sungai. Muara sungai untuk pelayaran, bobot yang saya ambil tidak ada. Itulah hasil dari formulir penilaian kerusakan pantai formulir 1. Selanjutnya, berikut hasil dari pengisian formulir 2. Kuesioner formulir 2 berdasarkan hasil survei yang telah saya lakukan terkait dengan pengisian formulir penilaian kerusakan pantai pada formulir 2 ini yang ada pada Sunset Lake Kerandangan,
Kecamatan Batu Layar, Desa Kerandangan sebagai berikut. Bobot kerusakan pantai yang diambil pada formulir pertama, lingkungan bobotnya 100 terletak pada tabel pada kode L. Kedua, erosi atau abrasi dan kerusakan bangunan. Saya memberi bobotnya 50 terletak pada kode EA. Yang selanjutnya, sedimentasi, bobotnya 50 terletak pada kode SP. Yang keempat, koefisien bobot tingkat kepentingan sebesar 1,25 skala kepentingan kabupaten atau kota, pariwisata domestik, tempat ibadah, tempat usaha, industri, fasilitas pertahanan dan keamanan, daerah perkotaan, jalan provinsi, bandar udara, pelabuhan. Selanjutnya, berdasarkan kerusakan lingkungan dan tingkat kepentingannya pada bobot akhir 3 kali 9, yang dimana bobot 3 sama dengan 125 pada bobot 9 sama dengan 1,25, hasilnya jadinya 125 kali 1,25 yaitu 156,25. Ini termasuk pada jangkauan prioritas C, yang dimana bobotnya 156 sampai 300. Yang selanjutnya, berdasarkan kerusakan erosi atau abrasi dan tingkat kepentingannya pada bobot akhir 5 kali 9, yang dimana bobot 5 sama dengan 50 pada bobot 9 sama dengan 1,25, jadinya 50 kali 1,25 sama dengan 62,5. Ini termasuk pada jangkauan prioritas E, yang dimana bobotnya tidak diutamakan, bobot kurang dari 75. Selanjutnya, berdasarkan kerusakan sedimentasi pada tingkat kepentingannya pada bobot akhir 5 kali 9, yang dimana bobot 5 sama dengan 50 pada bobot 9 sama dengan 1,25, jadinya 50 kali 1,25 sama dengan 62,5. Ini termasuk pada jangkauan prioritas E, yang dimana bobotnya tidak diutamakan, bobot kurang dari 75. Itulah penjelasan dari saya pada formulir 1 dan 2 tentang analisis penilaian kerusakan pantai dan penentuan prioritasnya. Sekian dan terima kasih.